kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan menolong kita sampai hari ini, Minggu 19 Maret tahun 2023. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat, rohani dan jasmani, tambah mengasihi Tuhan, karena hidup ini dari Tuhan dan untuk mempermuliakan Tuhan. Lakukanlah yang Tuhan senang, maka penyertaan serta
damai sejahtera Tuhan menguasai hidup saudara. Saudara, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 130. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan setia, Tuhan sabar, Tuhan menolong kami. Terima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami ya Tuhan. Mohon kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya Tuhan melayakkan kami beribadah hari ini. Dan berkatilah kami dengan urapan baru. Kami haus lapar akan Tuhan. Kami sambut firman-Mu sebagai kompas kehidupan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 130. Dan kita juga mendengarkan firman Tuhan bersuara dengan seksama. Mazmur 130. Nyanyian Ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara yang kekasih, firman Allah yang hidup dan bahasa Indonesia masa kini menjelaskan mengenai Mazmur 130 seperti berikut. Ya Tuhan, dari dasar keputusasaanku, aku berseru meminta pertolongan-Mu. Tuhan, dari jurang kesusahan hidupku, aku berseru menangis kepadamu. Tuhan, dengarlah seruanku.
Perhatikanlah permohonanku, jawablah, tolonglah aku. Tuhan, jika Engkau terus mengingat dosa kami, siapakah dapat tahan? Siapakah yang akan didengar doa-doanya? Tetapi Engkau Tuhan Maha Pengampun, supaya orang takut dan hormat kepadamu. Aku menanti dengan penuh harap dan percaya bahwa Tuhan akan menolong aku, karena Ia telah berjanji. Aku sangat mengharapkan bantuan Tuhan, penggenapan firman Tuhan, bahwa Ia selalu besertaku. Aku sangat merindukan Tuhan, lebih daripada penjaga malam merindukan fajar atau pagi hari. Berharaplah kepada Tuhan, hai umat-Nya, sebab Tuhan penuh kasih dan baik hati. Ia datang kepada kita dengan keselamatan yang melimpah. Ia selalu siap untuk menyelamatkan. Tuhan akan membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Ia sendiri akan menebus umat-Nya dari perbudakan dosa. Saudara, setiap manusia pernah mengalami masa-masa kekelaman, seperti jatuh di dalam jurang kehidupan. Betapa besar dan banyaknya kesalahan dan dosa kita, disadari atau tidak disadari. Pemazmur menulis, hanya anugerah dan pengampunan Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan manusia. Hanya Tuhan yang dapat menolong. Karena itu, sesudah kita membaca dan mempelajari Mazmur 130 ini, seharusnya kita semakin erat akrab dengan Tuhan. Makin sadar diri bahwa bersekutu dengan Tuhan tiap hari adalah letak kesanggupan, kekuatan kita. Sebab tanpa Tuhan atau di luar Tuhan, tak seorang pun sanggup menjalani hidup dengan benar. Tak seorang pun dapat meluputkan diri dari hukuman dosa, yaitu maut. Hanya Tuhan yang sanggup. Sebab itu harapan kita seharusnya fokus hanya kepada Tuhan. Ia sanggup, Ia baik, Ia mengasihi, Ia mengampuni. Amin. Berulang-ulang kali sejarah Israel mencatat umat Tuhan itu tidak setia, bermain-main dengan dosa, berontak dari tuntunan dan tuntutan Tuhan, berselingkuh dengan ilah-ilah bangsa lain, sehingga mereka mengalami berulang-ulang didisiplin, dihukum Tuhan dengan keras. Tapi saudara, setiap kali Israel mengaku dosa, seperti yang tercatat dalam Mazmur 130 ini, dan mau bertobat atau tidak mengulang kesalahan, maka Tuhan mengampuni. Tuhan memulihkan. Karena apa? Karena Tuhan memiliki pribadi yang penuh dengan kasih dan setia. Manusia itu sebenarnya tidak ada kemampuan, tidak berdaya hidup tanpa kemurahan, belas kasihan Tuhan. Jadi tidak seorang pun patut untuk sombong, karena semua yang ada pada manusia itu anugerah titipan Tuhan. Dan tidak seorang pun seharusnya berputus asa, hilang pengharapan, karena Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup. Berarti Tuhan masih melihat prospek baik, rencana baik, kesempatan yang diberikan untuk kita hidup. Tapi ingat, di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Karena itu melalui Mazmur 130 ini, mari kita hidup lebih hormat kepada Tuhan. Jangan hidup dalam dosa sehingga Tuhan murka. Mari kita menyerahkan hidup untuk diatur, dipimpin Tuhan saja. Maka walaupun dalam kehidupan ini suka dan duka datang silih berganti-gantian, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Alkitab di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan,
Karena Tuhan mengatur segala hal. Segala sesuatu yang terjadi atas diri umatnya adalah untuk kebaikan. Jika kita sungguh-sungguh hidup menjadi umatnya, yaitu apa? Hidup mengasihi Tuhan. Dan selalu menyesuaikan diri untuk hidup sesuai rencana Tuhan. Dari mana kita tahu rencana Tuhan? Dari firman Tuhan. Dari mendengar suara Tuhan. Sebab itu kita harus dengar firman Tuhan setiap hari, mempelajari dengan teratur, ya, dan melakukannya. Dalam persekutuan doa dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan akan berbicara, mengajari kita apa yang harus kita lakukan. Dari pujian dan penyembahan yang tulus kepada Tuhan, punya hati yang haus, rindu untuk memuji, menyembah Tuhan, karena Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Saudara-saudara, seharusnya kepada Tuhan, orang-orang yang mengaku bahwa dia umat Tuhan harus memiliki kerinduan untuk beribadah, menyembah Tuhan, bergegas menemui Tuhan setiap hari. Pada waktu pagi-pagi mempersembahkan doa dan pujian, menyampaikan permohonan, karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Tuhanlah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus adalah juru selamat, tempat kita bergantung dan berharap. Sebab itu mari kita hidup mengabdikan diri pada Tuhan. Ia penuh belas kasihan, Ia penuh dengan kasih dan setia, dan Ia berkuasa membebaskan dan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Yesus Kristus Tuhan kita menyelamatkan kita, menyingkirkan kita dari segala kutuk dosa melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya yang akan kita peringati sebentar lagi pada hari Jumat Agung dan Paskah. Persiapkan diri untuk mengalami suasana kebangunan rohani. Ya, harus ada kerinduan dari hati kita. Mengikut Tuhan tidak berarti tidak ada masalah. Namun bagi umat Tuhan yang sungguh-sungguh umat Tuhan, kita diberi kekuatan. Kita disanggupkan. Karena apa? Karena Kristus Yesus menolong dan menyertai kita senantiasa. Bersama Tuhan kita bisa. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk Mazmur 130. Tuhan mengampuni dosa kami. Tuhan memulihkan keadaan kami. Sejauh timur dari barat, Tuhan menolong, melupakan semua pelanggaran kami. Dan Tuhan masih memberi kami kesempatan hidup. Berarti Tuhan masih mempunyai rencana dan tugas yang harus kami laksanakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan, berikan hati kami hati yang selalu rindu memuji menyembah Tuhan. Jangan seorang pun daripada kami keras hati dan tidak mau bertobat. Biarlah Tuhan memulihkan keadaan kami. Biarlah terjadi kebangunan rohani dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam jemaat Tuhan, dalam masyarakat Indonesia. Pakai kami menjadi alat Tuhan, garam dan terang Tuhan, supaya banyak orang mengenalmu dan diselamatkan. Kami berdoa mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, supaya mereka sehat, mereka cerdas, mereka bersahabat dengan Tuhan, sehingga terlindungi daripada yang jahat. Demikian anak remaja dan pemuda, berikan hati mereka yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tolong biar ada kemenangan iman bagi para remaja dan pemuda. Kami menyerahkan kepada tangan kasih dan kuasa Tuhan. Demikian para wanita dan pria dewasa, tua, Tuhan tolong kami setia, taat sampai akhir. Berdiri teguh dan tidak goyah, dan menjalani kehidupan seperti yang Tuhan mau. Yang sudah malas Tuhan lawatilah, yang setia Tuhan berkatilah, yang masih belum percaya Tuhan ampunilah, dan biarlah keselamatan besar terjadi di dalam keluarga besar kami,
Keselamatan besar terjadi di Indonesia. Betapa kami rindukan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote mengalami lawatan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami minggu yang akan datang di dalam tangan kasih setia Tuhan. Engkaulah penolong kami, Engkaulah Bapa kami yang kekal, sempurna dan berkuasa. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami serahkan semua hidup dan pergumulan kami di dalam tangan kasih setiamu. Kepada Tuhan kami berharap. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Sungguh-sungguh imani di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita. Doa syafaat Tuhan Yesus, rencananya yang indah dan maksimal terrealisasi dalam kehidupan saya dan saudara. Persekutuan yang erat akrab dengan Roh Kudus akan menolong kita kuat, semangat, dan sungguh-sungguh tambah taat kepada firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.